Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sejarah, yaitu membuat perkenalkan nama saya Lutfi Yosefa. Perkenalkan nama saya Devi Prasetya. Perkenalkan nama saya Dewi Sabto. Perkenalkan nama saya Dewi Budi. Perkenalkan nama saya Nadifa Desa Putra. Baik, selanjutnya ke video. Baik, langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kita. Ini halaman pertama, yaitu mengenalkan anggota-anggota kelompok. Baik, anggota kelompoknya pertama Nandika, Luki Yosefa, Danu Eko, Galisa Budi, dan Rifki Prasetya. Lanjut ke halaman 2. Ya. Baik, langsung saja saya bacakan. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab. Bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Tidak hanya itu, tetapi juga ingin menguasai untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Langsung saja saya bacakan. Latar belakang bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra. Dikuasainya rute dan pusat-pusat perdagangan oleh orang-orang Islam di Timur Tengah. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Adanya keinginan untuk mendapat rempah-rempah. Adanya jiwa petualang. Adanya keinginan untuk melanjutkan perang salib. Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani akibat perang salib. Yang kedua, misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga, penemuan peralatan seperti kompas, peta, persenjataan, dan mesin. Yang kelima, misi balas dendam. Yang keenam, Imlek kemaritiman. Yang ketujuh, Orderic de Parthenon. Yang kedelapan, Imago Mundi, tentang kisah perjalanan Marco Polo. Yang kesembilan, heliocentris. Lanjut ke halaman berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Lihatin gambarnya ya. Oke, saya akan membacakan faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Daya tarik Indonesia yang kaya akan rempah-rempah sangat dibutuhkan di Eropa. 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Revolusi industri. Apa saja yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Eropa? Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia dan jalur utama perdagangan laut. Keanekaragaman suku budaya, flora, dan fauna. Ke halaman berikutnya. Lihatin, terus buka. Kelihatan nggak? Baca. Negara Eropa mana sajakah yang pernah menjajah Indonesia? Portugis tahun 1509 sampai 1595, Spanyol 1521 sampai 1692, Belanda 1602 sampai 1942, Inggris 1811 sampai 1816. Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya saya akan membacakan
Belanda adalah negara paling lama menjajah Indonesia mulai tahun 1569 sampai 1942. Pada tahun 1569, seorang pelaut Belanda bernama Cornelia de Houtman memimpin ekspedisi pertama di Indonesia dan tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Pada awal kedatangannya diterimanya dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda membubarkan koalisi dagang bernama FOJ dengan tujuan sebagai berikut: menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang lainnya. 3. Mencari keuntungan yang besar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Untuk melaksanakan kekurangannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal FOJ antara lain sebagai berikut: Pieter Both, yaitu Gubernur Jenderal FOJ pertama yang memerintah tahun 1610 sampai 1619. John Pieter John Cowen, yaitu Gubernur Jenderal FOJ kedua yang memindahkan pusat FOJ dari Ambon ke Yogyakarta. Pengaruh ekonomi FOJ semakin kuat dan semakin menikmati keluasan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Masa ini yang menjadi sandaran peluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan selanjutnya. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Terus selanjutnya akan dibacakan sama kelompok saya. Saya akan melanjutkan membaca dari rekan saya. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda monopoli dalam perdagangan, sistem tanam paksa, kebijakan kerja paksa. Akibat kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk menguasai penjajah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.